Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian perenungan minggu ini yang berada dalam naungan tema kerendahan hati dan ketaatan, maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, kasih yang tidak bersyarat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mohon penyertaan-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Biarlah dalam hikmat-Mu ya Tuhan, kami mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu tersebut. Dan juga tolonglah kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara, kehidupan di dunia pada saat kita membangun relasi kerap kali diwarnai dengan kondisi timbal balik. Kalau kita sudah berbuat baik kepada seorang, maka kita mendambakan untuk mendapatkan respon, yaitu balasan perbuatan baik. Pada satu sisi hal ini wajar dan manusiawi, namun tidak jarang justru kondisi inilah yang membuat kita pada satu titik tertentu menjadi tidak nyaman. Sebab realitasnya dalam berrelasi dengan sama, tidak demikian yang terjadi. Ada banyak kali kita menghadapi realitas bahwa kasih yang dijiwai oleh sifat transaksional ini justru mengecewakan kita. Sebab tak jarang orang yang kita kasih tidak meresponi dengan tepat, buru-buru membalas dengan kebaikan, tidak jarang justru membalasnya dengan kejahatan atau memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan mereka saja. Itulah sebabnya relasi kasih yang dibangun di atas dasar transaksional punya potensi tidak akan berjalan dengan langgeng, hanya selanggeng keuntungan yang didapat semata. Saudara, hari ini kepada kita tawarkan sebuah relasi yang dibangun atas dasar kasih, bukan secara transaksional, melainkan dalam keikhlasan dan ketulusan. Inilah yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagaimana bacaan kita pada hari ini. Dengan indahnya Paulus menuliskan bagaimana Allah mengasihi manusia dalam kehadirannya di dunia untuk menebus dosa dan salah manusia di saat manusia masih bergelimang dengan dosa. Dan bahkan kalau kita membaca dalam kitab Injil, maka kita menemukan saat Yesus menebus manusia di atas kayu salib, manusia bukannya bertobat dan kemudian mengasihi Tuhan Yesus. Justru sebaliknya, mereka membuang undi atas jubahnya. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus masih menghinakan dia. Dan ketika dia meninggal, masih sempatnya mereka menusukkan tombak untuk memberikan kepastian bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Saudara, kasih Tuhan yang sedemikian mulia, tulus dan ikhlas inilah yang menjadikan kita memiliki pegangan untuk mendapatkan keselamatan. Kasih yang seperti itulah yang juga diinginkan oleh Tuhan untuk kita hidupi dalam dunia yang semakin gersang ini, dunia yang semakin haus akan kasih ini. Dunia ini membutuhkan bukan hanya kasih transaksional, melainkan justru dunia ini membutuhkan kasih yang tulus, yang sudah dianugerahkan kepada kita dalam Tuhan Yesus. Memang tidak mudah untuk hidup dalam kasih yang tulus, namun di dalamnya kita akan mendapatkan sukacita dalam Kristus. Karena itu, biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupkan kasih yang tulus dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, saya mengajak kita bersama-sama saat ini merenungkan seberapa dalam kita merasakan dan menyadari kasih Allah dalam kehidupan kita. Berapa kali kita sudah melukai Tuhan, namun ternyata kasih anugerah dan pengampunannya tetap dianugerahkannya atas kita. Saudara, seberapa keras usaha kita untuk mengasihi sesama? Atau jangan-jangan kita masih menghidupi kasih transaksional dalam berelasi dengan sesama. Oleh karena itu, mari sekarang kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak bersyarat kepada kami. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, dengan hati yang tulus dan tanpa syarat. Berilah kepada kami kemampuan untuk meladankan Engkau dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-20, dan bagi saudara yang menjalankan puasa atau tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.